Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap orang tua kami, para ayahanda dan para ibunda, wabil khusus para jamaah semuanya, dan khususnya guru kita Nafila Da'ilullah Al-Ustaz Abdul Yasin. Kita doakan agar Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan berkahi dalam kehidupannya. Dan siapapun yang hadir saat ini, kalau lagi dalam keadaan kurang sehat, Allah sehatin. Kalau rezekinya dikit, Allah banyakin. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita saleh dan saleha yang mau haji tahun ini, pendidikan hajinya haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum pada pergi biar bisa pergi, yang udah pergi insya Allah diundang dan balik kembali. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Sudah pada makan atau belum? Udah lapar apa belum? Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib di saat Ramadan terakhir, jamaah sekalian, beliau itu nangis sepanjang hari di dalam masjid. Pas menjelang asar, habis sholat asar beliau pulang menemui istri tercinta beliau, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Pas sampai di rumah nih ibu, beliau bilang sama Sayyidah Fatimah, wahai istriku, wahai sayangku, ada nggak di dalam rumah makanan yang masih ada di dalam rumah kita? Ada makanan nggak di rumah kita? Kata Sayyidah Fatimah, ada gandum dan ada kurma. Keluarkan wahai istriku. Ingin kemana? Sesungguhnya kita puasa 1 bulan menahan lapar dan menahan haus. Terkadang kita buka masih banyak makanan, walaupun terkadang nggak ada, tapi kita masih merasakan nikmatnya makan. Berapa banyak saudara kita lapar dan hausnya bukan di Ramadan doang, tapi di saat 2 Ramadan mereka pun sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ayo kita pergi, kita kunjungin tetangga, masyarakat kita yang nggak mampu, kita beri kurma, kita beri yang namanya gandum untuk mereka agar gembira di hari raya Idul Fitri. Jalanlah Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah beserta 2 putra beliau, Sayyidina Hasan wal Husain, mengelilingi itu kota Madinah. Saat itu jamaah sekalian, pas dikelilingin selesai semuanya, takbir di malam itu, besoknya Sayyidina Ali khutbah di Masjid Qiblatain. Ketika beliau khutbah di Masjid Qiblatain, beliau bilang begini, salah satu daripada alamatnya orang yang bertakwa adalah jamaah sekalian mempunyai kepedulian dan keprihatinan kepada orang lain. Jadi kita kalau ingin dikatakan hamba yang bertakwa, pengen peduli, biar punya sifat prihatin sama apapun yang ada di lingkungan kita. Seperti misalnya tadi kita saksikan ada penyerahan. Ketika musola kita mau renovasi, kita prihatin, kita peduli jamaah sekalian. Ketika misalnya ada orang yang nggak mampu, kita peduli buat ngebantu mereka. Kalau punya sifat kepedulian dalam diri kita dan di hati masing-masing masyarakat, maka ketahuilah itu salah satu tanda daripada alamat takwa, tanda orang yang bertakwa. Karena memang banyak para ulama bilang tandanya akhir zaman di mana orang hidupnya nafsi-nafsi, nggak pada peduli sama kehidupan orang lain. Dia mau maksiat ke, dia mau berdosa ke, dia nggak peduli. Padahal jamaah sekalian, kenikmatan kita hidup di dunia ini adalah saling menasihati satu dengan yang lainnya dan hadir di tempat-tempat berkumpulan orang yang saleh seperti ini. Yang kita hadir, kalau nggak ada perkumpulan kayak ini, nggak ada baca maulid, kita nggak tahu deh bagaimana hidupnya kita. Ibu-ibu udah pusing di rumahnya mengurus rumah tangga, bapak-bapak juga udah pusing mencari ekonomi. Ketika dalam keadaan pusing, dalam keadaan kita lelah, kita marhabanan, ya Allah, rasa nikmat banget. Kita pandang wajah guru-guru kita, yang dimana ketika pandang wajah guru kita, mereka mempunyai silsilatun nur, cahaya, silsilah mata rantai sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga jamaah sekalian, pada saat itu Sayyidina Ali berkhutbah seperti itu. Nah, karena itu hari raya Idul Fitri, Ibnu Rafi'i dan juga Abu Asad Ad-Duwali ini ibu, beliau pengen lebaran ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Pas baru sampai depan pintu rumahnya, Sayyidina Ibnu Rafi'i dan Abu Asad Ad-Duwali nangis. Saking sedihnya mereka saling berpelukan berdua. Beliau bilang seperti ini, apakah ini keluarganya Nabi Muhammad SAW? Ternyata kenapa mereka menangis berdua? Sayyidina Ali yang prihatin, yang peduli dalam urusan orang lain yang sedang sulit, beliau memberikan makanannya, kurmanya, gandumnya. Tapi di saat lebaran yang tercium dari rumah Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah aroma roti yang udah basi, jamaah sekalian. Roti yang udah gak layak dimakan. Kita nih kalau ada roti basi kan baunya beda tuh Bapak. Itu tercium keluar. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, beginikah daripada keluarganya Rasulullah. Mereka sangat peduli dengan orang lain, sedangkan urusan diri mereka pun mereka sampai makan roti yang sudah basi Bapak. Nah, Sayyidina Ibnu Rafi dengan Abu Asad Ad-Duwali nggak jadi masuk. Beliau keluar lagi menemui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Rafi dengan Abu Asad Ad-Duwali, ya Rasulullah, anak Sayyidina Fatimah, mantu Sayyidina Ali, cucu Sayyidina Hasan Husain, kasihan tapi nggak kuat lihatnya. Emang ada apa? Mereka nggak sanggup ngomong saking sedihnya di hari raya tersebut. Akhirnya Nabi datang. Ketika Nabi datang dari jauh, Nabi melihat anak saya bahagia, mantu saya bahagia. Bahkan cucu saya sedang selesai saling menikmati makan dan minumnya. Tapi ketika makin dekat, makin tercium daripada harumnya roti yang sudah basi tadi. Yang baunya jamaah sekalian tentunya sudah ada ciri khasnya, roti daripada yang sudah basi. Nabi akhirnya menenangkan air mata. Nabi bilang, ishad, saksikanlah ya Sayyidah Fatimah, bahwasanya engkau akan mendapatkan kenikmatan kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi bilang begini kepada Abu Asad Ad-Duwali dan Ibnu Rafi'i, tolong jangan diceritain sama yang lain. Kalau ceritain nanti yang lain akan pada iba, pada ngebawain, pada kasihan, akhirnya pada ngebantuin. Tolong jangan diceritain. Jangan diceritain dengan sahabat-sahabatku yang lain. Akhirnya Ibnu Rafi'i dengan Sayyidina Abu Asad Ad-Duwali, beliau menyimpan rahasia tersebut sampai Rasulullah meninggal dunia. Ketika Nabi telah meninggal dunia, baru beliau ceritakan. Kenapa? Karena ini termasuk daripada hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah jamaah sekalian. Nah, hari raya Idul Fitri ini kita berada sudah di penghujung minggu akhir di bulan Syawal. Ayo semuanya kita kuatkan silaturahmi kita. Kita kuatkan jamaah sekalian istiqomah kita di dalam menuntut ilmu. Kalau kita bahas silaturahmi banyak banget dalilnya jamaah sekalian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Silaturahmi tazidu fil umur. Silaturahmi dapat memperpanjang umur. Ada satu saat orang usianya sudah tua renta Bapak Ibu, tapi dia wajahnya dilihatnya muda aja. Pasti tanya, Bapak amalannya apa? Amalan saya hanya kalau saya ada waktu saya akan silaturahmi kepada saudara-saudara saya. Jadi amalannya silaturahmi. Dengan silaturahmi umurnya dipanjangin dan wajahnya diberikan wajah yang muda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga silaturahmi itu tazidu bi rizki, dapat menambahkan rizki. Jadi kita kalau ngaji, kenapa ada pengajian setiap bulan ataupun guru kita yang Filadail Wasallallahu Yasin kita ngaji. Kenapa jamaskan? Biar pada silaturahmi. Kita kalau nggak ada pengajian mungkin dalam satu bulan kita tidak pernah pada ketemu. Ya Allah, kalau ketemu girang banget. Saya kalau ngeliat wajah bapak-bapak nih senang banget jamaah sekarang lihatnya. Ya Allah, ngeliat wajahnya bapak-bapak kayaknya udah bahagia aja. Apalagi saya kalau tahu ada saudara istri saya tenang banget udah. Iya, saya tenang banget. Artinya saya bisa melipir kemana dulu gitu. Iya, tapi nggak sengaja sih, emang ada jadwalnya gitu ya. Karena ada anak murid yang mau menikah. Tapi dengan adanya beliau di sini, saya merasa tenang. Tenang yang pertama karena beliau sudah hadir, dan yang kedua tenang karena saya akan berjumpa dengan beliau jamaah sekalian. Dan tentunya mata beliau, tangan beliau juga banyak menjabat tangannya para ulama dan para habaib-habaib yang soleh jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi berkah banget nih kita semuanya. Silaturahmi dapat menambahkan rezeki. Ini kita kalau di rumah aja kan boro-boro ada yang bawain kopi nih. Kalau di rumah aja boro-boro ada tahu tuh kayak gitu. Tahu di depan tadi banyak banget mangkok isinya apaan? Iya. Apa di sini Ibu? Hah? Sop daging. Ya udah deh kita makan aja yuk. Saya jujur dari keluar subuh belum sempat makan. Dibungkusin jamaah sekalian dari Masjid Al Isra 5 nasi uduk belum dimakan sampai sekarang. Jalan lagi
Ada lagi makan dari prasmanan kagak buru langsung kemari aja udah. Iya, di sini kan nggak dibungkusin aja kan, makan juga kan ya, makannya dibungkusin. Iya ibu, lah kita juga kan punya istri, biar ingat sama istri. Ya kalau saya makan sop, istri di rumah harus makan sop. Iya, bukan nyuruh dibungkusin sih, kalau ada ya bungkus. Ya Ustaz ya. Masya Allah. Kan ada hadisnya ibu. Kalau bawa makanan, istri senang, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Masya Allah, kan enak kalau kita pulang neteng sebagai suami, istri girang tuh. Daripada nanti masak dulu tiba-tiba udah ada sop, kan girang banget tuh. Dengan girangnya istri, girangnya anak, maka dosa kita sebagai suami diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak kayak gitu Bapak? Pernah, Alhamdulillah. Nah kemudian jamaah sekalian, dengan kita hadir di sini, rezeki banyak banget tuh yang nampak, ada jeruk, ada pisang. Tapi ada rezeki yang mungkin kita nggak tahu apa rezeki itu jamaah sekalian. Diangkatnya musibah, diangkatnya penyakit yang ada dalam diri kita, kalau kabulkan hajat kita, itu juga rezeki. Berapa banyak kalau kata Habib Umar, orang yang masuk ke majelis ilmu yang tadi nggak kenal Allah, pulang jadi orang yang sangat mengenal dan mencintai Allah. Berapa banyak orang yang hadir majelis ilmu, rumah tangganya dalam keadaan hancur, pas dia pulang rumah tangganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat silaturahmi. Dulu ada, ini kisah langsung yang kami dengar dari masyaikh kami, dan ini kisah-kisah yang terpercaya jamaah sekalian. Karena kebanyakan orang sekarang ini banyak tidak mempercayai kisah-kisah dari para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya Sayyidina Syekh Fahmuddin Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Dulu ada seorang konflik dalam rumah tangganya, dan kita dengar langsung kisah dari Habib Umar ya mas kalian. Dan kita mempercayai beliau, rajul shadiq, laki-laki yang benar dalam pendirian dan mengikuti daripada syarat-syarat agama yang mulia. Syekh Abu Bakar bin Sa'id di masanya ada orang nih hidup rumah tangga konflik. Dia sama istrinya berantem, mertuanya ikut campur. Kan kadang-kadang luar biasa ya, kita udah sama istri lagi berantem, kita punya mertua ngikutin kagak demen sama kita. Kan kompleks banget tuh Bapak ya. Kalau kita lagi berantem sama istri tapi mertua tetap ngayomin dukung, kan masih enak, kita masih punya yang dukung sama kita. Ini mah mertuanya sampai gak demen juga sama dia. Ada orang yang bilang begini, dia datang aja dah silaturahmi ke rumahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Ketika datang di rumahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sa'id, orang-orang Tarim, orang-orang kota Tarim jamaah sekalian rata-rata itu kalau rumah beliau punya jendela masing-masing. Jendelanya kecil-kecil gitu, banyak jendela itu banyak. Ya, itu jendelanya rata-rata ada jamaah sekalian. Syekh Bakar bin Sa'id ketika orang itu datang dalam perjalanan yang jauh, dia lagi ngopi. Dia lagi megang kopinya. Dan orang-orang Tarim kopinya gelasnya nggak kayak gini. Ini mah gelasnya kegedean. Kopinya gelasnya itu kayak gelas orang pergi umroh atau pergi haji itu pulang tuh, yang kecil-kecil aja. Iya, ini segini masih gede tuh mamuknya tuh, masih gede, kecil-kecil aja gelasnya gitu jamaah sekalian. Saya bahkan biasanya lagi ngopi, karena orang-orang Tarim itu rata-rata sama ngopi itu suka jamaah sekalian. Makanya kalau acara-acara seperti ini, kopi itu mengikuti daripada tata cara salafun saleh. Terus apalagi bufur, wangi-wangian, mengikuti tata cara salafun saleh. Dan yang ketiga, hidangan, nasi kembuli kalau ada aja mas. Kalau ada ya tadi ada sop, alhamdulillah ya. Iya, artinya ada yang dimakan ibu. Ya kita ngikutin bagaimana tata cara orang soleh dalam majlis-majlis ilmunya. Nah sahabat kesalahan dengerin, beliau kopinya nih yang beliau sedang pegang, beliau keluarin di jendela. Jendela seperti ini, keluar jendela, beliau tarik lagi. Kata beliau, udah pulang aja sama. Nih kalau cerita sama para wali, cerita sama orang yang soleh jangan banyak-banyak. Ngomong aja tujuan kita apa, udah. Kalau beliau diam, beliau ya saya, ya udah pulang aja. Jangan kita kesel, cuma begitu doang jawabannya. Iya, nggak ada gitu nasihat penting atau doa atau apa. Iya, enggak. Jangan kayak waktu itu umatnya Nabi Musa minta didoain dari 7 orang kaya, dibilang biar sabar aja, ngambek tuh orang pulang. Udah miskin, adatnya gede tuh orang. Akhirnya kaya kagak, miskin terus iya jamaah sekalian. Kenapa? Adatnya gede. Kalau mau wali kita harus punya adab jamaah sekalian. Dia pulang pada saat itu, dia pikir ya apa yang terjadi ya. Jadi jawabannya dari Syekh Bakar bin Sa'id hanya seperti itu. Akhirnya ketika pulang dalam suasana hati yang masih galau nih jamaah sekalian, karena memang pergi juga diomelin, pulang biasanya bakal diomelin lagi nih. Pas sampai di rumahnya, alangkah terkejutnya itu istrinya yang biasanya wajahnya maju,
yang biasanya orangnya marah, matanya melotot, mukanya kayaknya gimana luar biasa dahsyatnya, itu tiba-tiba senyuman yang indah terpancar dari wajah istrinya, mengatakan, "Assalamualaikum ya suamiku, dari mana aja, Neng kangen," katanya. Ya Allah, orang yang kagak tiba-tiba hidupnya marah mulu, tiba-tiba baik ya mas kalian. Tiba-tiba baik. Mungkin kalau model kita mah, kalau istri tiba-tiba begitu, kita bilang begini, mau ngebekasin nih orangnya. Kita bilang begitu, bekasi nih orang iya. Ada saat itu jam akhirnya apa? Akhirnya mertuanya juga bilang, "Mbak mantu dari mana aja?" Dalam hatinya beliau bingung, kok bisa berubah begini. Alhamdulillah, tadi ada orang datang, bentuknya seperti ini, wajahnya seperti ini, ngasih kita kopi. Kita diminumin kopi satu-satu. Ketika minum, nih hati saya bersifat gak pengen marah sama abang. Hati saya jadi hilang kebencian sama abang, yang ada cinta dan rindu sama abang. Orangnya gimana seperti ini? Beliau mengatakan takbir Allahu Akbar. Beliau adalah Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, jamaah sekalian. Masya Allah, itu apa manfaatnya kita silaturahmi. Walaupun mungkin gak sampai ke situ, tapi silaturahmi dengan doanya orang-orang yang soleh, hidup kita bakal berkah. Bahkan ada kalau dalam kitab tuh Al-Mawaidul Usuliyah dibilang, ta'amus sakhi dawaun, makanan orang-orang yang dermawan, atau ta'amus soleh, makanan orang-orang yang soleh itu obat dari segala macam penyakit. Sebaliknya, ta'amul bakhil, makanan orang-orang yang pelit, daun, jadi penyakit. Kita kalau silaturahmi sama orang yang pelit, makanannya kita makan bisa jadi penyakit ya mas kalian. Jadi penyakit bisa. Kita ini bisa dibagi orang nih, makanan dibagi sama orang, orang pelit banget, dia bagi kita nih, mungkin ada unsur apa kita makan bisa jadi penyakit. Tapi kalau orang yang baik, atau kita hadir di majlis seperti ini, udah dibacakan maulid, jadi kita mendengarkan kalam-kalam ulama-ulama kita, kalam-kalam guru-guru kita yang begitu mulia, yang dimana ketika keluarnya penuh dengan jamaah sekalian rahmatnya dan penuh berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kopi yang di sini beda, pisang di sini beda, anggur di sini udah beda, sop yang ada di luar juga udah beda. Jadi sop yang penuh berkah itu kalau kita makan, insya Allah jadi obat bagi kita semua. Ya, obatnya bukan buat obat diri doang, tapi insya Allah jadi obat juga yang dompetnya kosong jadi banyak duitnya. Ya, yang pada sedih biar pada bahagia. Yang belum pernah mimpi ketemu Rasulullah biar bisa mimpi ketemu Rasulullah. Dan mudah-mudahan di pembukaan ini juga yang belum semangat biar semangat untuk ilmunya. Dan kita punya hajat untuk renovasi mushola ini, mudah-mudahan Allah lancarin rezekinya. Allah mudah rezekinya min haitsu la yahtasib, dan buat pengurusan juga senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqomahan, diberikan cintanya kepada Allah yang kuat dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita doain yang ingin berangkat haji, rezekikan haji yang mabrur, dan yang pada hadir satu saat biar bisa hadir di depan Ka'bah Al-Mukarramah, kita bisa hadir untuk salat di Raudhatus Syarifah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dengan berkahnya haul Habib Husain bin Abu Bakar Suwar Batang, dengan berkahnya haul Syekh Nawawi Al-Bantani, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada berkahnya orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa mimpi dan bisa memandang wajah langsung, wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan keturunan anak-anak kami keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang mencintai Allah, keturunan yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jika kau wafatin kami, Allah wafatin kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.